Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi agung perempuan. Bagaimanakah kisahnya Robiah Al-Adawiyah? Mari kita simak bersama. Robiah Al-Adawiyah memiliki nama lengkap Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qissiyah. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 95 Hijriah atau tahun 713 Masehi, atau ada juga yang mengatakan tahun 99 Hijriah atau tahun 717 Masehi, dan meninggal tahun 185 Hijriah atau tahun 811 Masehi. Mengenai kelahirannya, ada juga yang menyebutkan pada tahun 714 Masehi. Hal ini dikarenakan sangat gelapnya kehidupan orang tuanya pada saat ia dilahirkan. Robiah Al-Adawiyah dilahirkan sebagai putri keempat dari sebuah keluarga miskin. Pada masa kanak-kanak, dia sudah merasa dan memahami kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga dia tidak merasa menuntut banyak terhadap orang tuanya. Ia selalu menerima apapun yang diberikan kepadanya. Ketika ia ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, ia merasa tidak asing lagi dengan kemiskinan dan penderitaan, sehingga ia tidak merasa canggung dengan bekerja dari pagi hingga sore untuk menyambung hidupnya sendiri. Konon, pada saat bencana kelaparan terjadi di kota Basrah, ia dilarikan oleh penjahat dan dijual kepada suatu keluarga dengan harga 6 dirham. Pada keluarga itulah ia harus bekerja keras, tapi berkat kesalehannya dan ketekunannya beribadah dan bermunajat kepada Tuhan, pada suatu malam majikannya terjaga dari tidurnya dan menyaksikan Robiah sedang bersujud dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hasad hatiku adalah untuk dapat mematuhi perintah-Mu. Jika aku dapat mengubah nasibku, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun untuk beribadah kepadamu." Di samping itu, keluarga tersebut juga pernah menyaksikan keadaan ajaib yang terjadi pada diri Robiah Al-Adawiyah, yaitu semacam lentera yang ada di atas kepala Robiah Al-Adawiyah yang menerangi sekeliling kamarnya hingga ia dibebaskan dari majikannya. Setelah Robiah dibebaskan, dalam hidup selanjutnya ia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi duniawi. Ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan kepadanya. Bahkan dalam doanya, ia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi kepada Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita, ia berbeda dengan wanita lainnya. Ia menempuh jalan hidup menyendiri, zuhud, mengabdi kepada Allah dengan tidak menikah, walaupun termasuk wanita yang berparas cantik dan cerdas. Bahkan ia selalu menolak lamaran-lamaran pria dengan mengatakan, "Akad nikah adalah hak pemilik alam semesta. Sedangkan bagi diriku, hal itu tidak ada, karena aku telah berhenti maujud dan lepas dari diri. Aku maujud dalam Tuhan dan diriku sepenuhnya miliknya. Aku hidup dalam naungan firman-Nya. Akad nikah mesti diminta darinya, bukan dariku." Jawaban itu merupakan cara halus penolakan Robiah Al-Adawiyah. Sebagai seorang Zaidah, ia seorang yang sangat dihormati karena kemasyhurannya. Ia memperoleh pengalaman sufinya bukan melalui gurunya, melainkan ia mencapai tingkat kesufian itu secara langsung dari pengalamannya sendiri. Ia tidak pula meninggalkan ajaran secara tertulis langsung dari tangannya sendiri, melainkan ajarannya dikenal melalui para muridnya dan baru ditulis beberapa lama setelah wafatnya. Sedang perjalanan mistik Robiah Al-Adawiyah sebagaimana sufi lainnya, ia sampai pada tingkat mahabbah, tidak dengan mudah dan tidak pula langsung sampai ke tingkat tersebut. Akan tetapi sebelumnya ia melalui stasiun-stasiun. Pada setiap stasiun dilaluinya dengan susah. Stasiun-stasiun yang dilaluinya itu dapat diketahui melalui pengalaman-pengalaman mistiknya yang tertera dalam syair-syair yang diungkapkannya, mulai dari tingkat ikhlas dan ridho sehingga cintanya atau al-hub hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stasiun yang pertama setelah ia menikmati kebebasan dari majikannya, pertama-tama ia menyepi dari tempat keramaian. Dalam kesunyian ia beribadah dan bermunajat kepada Allah. Setiap malam suntuk ia pergunakannya hanya untuk beribadah. Tidurnya hanya pada waktu fajar. Setelah fajar lewat, ia bangun dengan ucapan yang selalu diungkapkannya, "Duh jiwa,
berapa lama kamu tidur, sehingga hampir sejak kau tertidur tanpa bangkit lagi kecuali oleh trompet hari kebangkitan. Ini dilakukannya secara rutin sampai ia meninggal. Hal ini memberikan gambaran bagaimana keinginan dan kesungguhan Rabi'ah dalam menjumpai Allah. Ia tidak pernah merasa lapar, lelah, haus karena keasikannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dan keikhlasan dalam beribadah itu akhirnya ia mampu menyelami Tuhan, sehingga yang berharga bagi dirinya hanyalah berjumpa dengan Tuhan. Al-Hujwiri dalam kitabnya Kasful Mahjub meriwayatkan, suatu ketika aku membaca cerita bahwa ada seorang hartawan berkata kepada Rabi'ah al-Adawiyah, mintalah kepadaku segala kebutuhanmu. Aku ini malu minta sesuatu kepada pencipta dunia ini, apalagi meminta kepada sesama makhluk. Jawaban dari Rabi'ah al-Adawiyah ini memberikan gambaran betapa tidak tertariknya dia kepada dunia. Kepada pemilik harta Allah, ia malu meminta, apalagi kepada bukan pemiliknya, yaitu sesama manusia. Selain keikhlasan yang diperlukan dalam ibadahnya, ia juga mengajarkan tentang rendah hati dan riya. Amalan yang ia lakukan tidak pernah ia tonjolkan. Ia sangat merahasiakan, apalagi ia menceritakannya tentang kebajikan-kebajikan yang ia lakukan. Ketika ia ditanya tentang amal yang dilakukannya, apakah diterima atau tidak, ia menjawab, seandainya amal itu ada artinya, justru aku takut itu dikembalikan kepada aku. Dan tentang riya, ia mengatakan, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Setelah menapaki stasiun-stasiun di atas, Rabi'ah kemudian meningkatkan dirinya kepada tingkat ridho. Artinya bahwa ibadah apapun yang dilakukannya karena ridhonya. Dalam ridho ini harus ada timbal balik, yaitu seseorang harus ridho karena hanya dengan ridho yang dimilikinya itu pula Tuhan ridho kepadanya. Dalam suatu perbincangan antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Rabi'ah, ia berkata di hadapan Rabi'ah, ya Tuhanku, ridholah diriku ini. Rabi'ah berkata, tidakkah kamu malu meminta ridho kepada zat yang aku tidak ridho kepadanya? Dialog ini mengisyaratkan bahwa ridho harus timbal balik antara pemberi ridho dan orang yang diberi ridho. Hal ini sejalan dengan Al-Quran. Begitulah kurang lebihnya perjalanan sufi agung perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Semoga dari kisah hidupnya kita mendapatkan suatu manfaat. Semoga ada manfaat untuk pribadi kita, untuk sekitar kita, dan untuk masyarakat secara luas. Sekian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.